Halo, balik lagi di channel gua Muhammad Sauci. Kali ini gua bakal ngungkapin unek-unek gua selama ini sebagai penikmat YouTube, sebagai pencinta Instagram, medsos lainnya. Gua selalu nonton video-video konten kreator yang keren-keren yang ada di Indonesia, semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada yang sangat gua sayangin banget, yang bikin gua ngerasa sebagai penikmat itu ngerasa kok bisa sih gitu. Teman-teman kita public figure ini bisa saling menjatuhkan kayak gini. Ada apa? Makanya di-subscribe dulu channel gua. Jangan lupa dinyalakan loncengnya, share dan di komen. Ketika kalian setelah menonton video gua ini, kalau ada yang gak respect sama kata-kata gua, boleh lo komen di bawah ini. Silakan. Gua akan belajar lagi dari kalian, gua akan menikmati apa yang kalian katakan. Menurut gua, buat gua gak masalah. Tapi ingat, gua butuh subscriber bro, gua butuh viewers bro. Karena gua bikin YouTube bukan sekedar cari sensasi, tapi gua cari uang. Gua belak-belakan, gua gak tutup-tutupan. Oke? Buruan, sebelum gua meledak-ledak, lu klik dulu tombol subscribe gua, nyalakan lonceng, share, dan jangan lupa komen. Lu tulis komen, lu tulis di bawah komen. Oke, langsung aja. Pertama, yang sangat gua sayangkan, public figure di negara kita ini saat ini di Indonesia. Kenapa gua bilang saling menjatuhkan? Khususnya di YouTube. Banyak YouTuber, banyak artis yang lari ke YouTube karena mereka berpikir ini tempat yang anak-anak generasi sekarang suka. Karena kenapa di YouTube? Karena nggak repot-repot harus bawa-bawa TV, nggak mungkin dong ya. Lo ke sekolah bawa TV, pengen nonton TV, ya kan? Lo ke mall bawa TV, nggak mungkin kan? Lo juga di mobil bawa TV, nggak mungkin bro. Ini udah era keren banget, ya. Jadilah orang yang bisa memanfaatkan situasi. Bukan berarti artis yang jadi YouTuber itu turun, bukan. Mereka memanfaatkan situasi. Mereka memanfaatkan kondisi yang baik, ya, untuk mencari nafkah, untuk berkarya, untuk menyampaikan ide-ide yang ada di kepalanya. Jadi nggak salah menurut gua ketika ada artis yang nyamar jadi gembel, nggak salah, itu keren. Yang tadinya cuma hanya di stasiun TV, kenapa bisa ada di YouTube? Itu keren bro. Itu suatu pencapaian yang menurut gua luar biasa. Tapi kenapa teman-teman YouTube ada yang ngomong, gara-gara YouTube artis Indonesia jadi gembel. Gara-gara YouTube banyak orang yang dibohongi karena prank tidak mendidik. Yang namanya prank cuma settingan bro. Kalian aja main film pakai skrip. Prank itu dunia nyata, tapi ini di dunia media bro. Pikir aja lu sebagai penonton yang baik, mana mungkin prank dalam mobil kok bisa cahayanya bisa terang, ya. Terus suaranya bisa lantang, jelas, tanpa ada ini dan itu. Terus ada kamera, ada handphone di sebelah sini, sebelah situ. Masa orang nggak nyadar di situ ada kamera, ada GoPro dan lain-lain? Masa nggak nyadar bro? Jadi lo cukup tahu, oh ya ini kan, ini cuma sekedar untuk menghibur diri kita. Ketika kita lagi stres nonton YouTube, ketika lagi boring nonton YouTube, ketika gua lagi nggak mau keluar, teman-teman juga pada nggak mau keluar nonton YouTube. Itulah salah solusi untuk bertahan. Apalagi sekarang di era pandemi, YouTube lebih marak ditonton sama teman-teman. Yang di kantor nonton YouTube, yang di mobil nonton YouTube, yang di mall nonton YouTube, yang di sekolah nonton YouTube, yang di rumah apalagi pasti nonton YouTube. Jadi lo jangan saling nyalain lah, ya. Buat konten kreator jangan bilang, wah gara-gara lo tuh YouTube tuh lihat artis jadi gembel.
Ada lagi yang ngomong, gua nggak butuh subscriber, gua nggak butuh viewers, gua mau berkarya. Wiro Sableng, bingung gua. Lu bilang nggak butuh subscriber, lu bilang nggak butuh viewers, tapi ketika pas opening lu butuh, jangan lupa ya klik tombol subscribe. Kalau gua jelas butuh subscriber, gua butuh viewers, gua nggak munafik. Karena gua jadikan YouTube ini untuk ajang pencaharian gua, nafkah gua gitu. Untuk pansos, ya gua bilang gua butuh pansos. Apalagi, hah? Jadi lo tuh jangan pernah berpikir bahwa seorang konten kreator nggak butuh uang. Beli GoPro pakai uang, nge-update itu ya, ngunggah YouTube-nya, ngunggah video di YouTube itu butuh kuota dan harus pakai uang, beli kuotanya. Jadi kalau lo bilang gua nggak mau, nggak apa-apa, gua nggak butuh subscriber, gua nggak butuh viewers, terus ngapain lo nggak di YouTube? Kalau tujuannya nggak ditonton orang, kalau tujuannya nggak di-subscribe orang, udahlah, gak usah saling menjatuhkan. Kita kawan, men. Kita saudara, men. Gak usah saling menjatuhkan. Kalau misalkan si A tuh ya, channel A lagi naik ratingnya, ayo kita collab supaya ini juga naik. Nah itu kan ada yang saling menguntungkan. Ngapain lo harus saling menjatuhkan? Sampai lo bikin YouTube idol segala. Emang YouTube punya bapak lo kali ya? Gak ada aturan, bro. Mau itu settingan ya, mau itu apa namanya, artis jadi orang gila, nggak ada aturan di YouTube kok, sah-sah aja. Kemarin di selebgram ada yang lagi viral gara-gara odading aja, lihat. Padahal kalau dipikir viral kerennya dari mana? Kalau menurut orang Bleset, kalau menurut gue itu keren. Karena dia dari keberuntungan. Gara-gara ngomong anjing aja dia bisa jadi terkenal. Bayangin. Jadi, siapapun kalian ya yang nonton video gue, jangan pernah berpikir kalian itu menjadi paling yang baik, menjadi lebih baik. Jangan pernah berpikir kalian itu yang lebih baik dari mereka. Jangan. Gak usah ngejatoin. Ada orang bagi-bagi, dibilang gak ikhlas. Ada orang buka giveaway, dibilang uang sponsor. Aduh. Kalau misalkan emang tahu itu uang sponsor, ya, seandainya, kenapa lo juga nggak ikutan cari sponsor supaya bisa membiayai dan ngadain giveaway supaya kalian juga banyak subscribe-nya? Kalau gue mah mana nggak punya sponsor, nggak punya siapa-siapa, jadi nggak bisa ngadain yang seperti itu. Dan gue paling enak ketika saling ngejatoin, sampai ribut, sampai berdebat, sampai ngomong kebun binatang disebut semua. Ya elah. Cobalah berpikir, kalian itu ya ditonton banyak orang. Dilihat dari cara ngomong kalian, dilihat, ditiru sama generasi. Memang kalian nggak nuntut untuk meniru. Tapi generasi kan nggak bisa memilih. Karena mereka masih kecil. Belum cukup umur untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang sempurna. Makanya kita sebagai public figure, kalian sebagai public figure harus bisa memilih. Cobalah, jangan cari sensasi terus. Sampai bingung gue, ngantuk gue ngomong kayak gini. Ngoceng-ngoceng, ngebacot kayak gini. Gara-gara siapa? Gara-gara kalian yang ribut terus. Udahlah, sudahi semua itu. Oke? Nggak usah ngerasa ini, ngerasa itu, ngerasa ini, ngerasa itu. Dulu ada artis TikTok, siapa namanya, Bawo atau siapa gitu, nggak tahu gua, lupa. TikTok sampai dihapus. Sekarang TikTok keluar lagi.
Banyak orang-orang yang main TikTok. Kemarin juga sama, ada orang yang bilang, giveaway-nya pengen dibayar ini. Sekarang banyak yang niru. Jadi intinya apa, ya udahlah. Berkarya menurut kapasitas kalian. Berkarya sebisa kalian. Tapi yang nggak boleh itu menjatuhkan sesama karya. Sesama konten kreator nggak boleh saling ngejatuhin. Nggak boleh saling ngehina, nggak boleh saling ngejek, nggak boleh saling ngehujat. Ngapain? Hah? Mungkin ada keuntungannya ketika kalian ngehujat si A atau si B, kalian dapat viewers atau dapat orang-orang yang wah ini ya, tapi hanya kali itu aja. Tapi lo mikir ke depannya, seperti apa nantinya, seperti apa dampaknya. Jadi pada dasarnya kita ini sebagai konten kreator ya, cuman hanya untuk menghibur dan mencari cuan atau uang. Jadi ya udah, berkarya aja sebisanya. Ya, nggak usah maksain lah. Maksain nggak apa-apa, tapi jangan ngejatuhin orang lain lah. Ya, oke. Gitu aja sih paling gua. Unek-unek gue selama ini yang gua pendem. Gua harap konten kreator di Indonesia semakin keren, semakin kompak, semakin kreatif, semakin sukses YouTuber-YouTuber di Indonesia, semakin bermanfaat buat kalian. Ya, termasuk gua juga. Banyak subscribe-nya, yang belum subscribe jangan lupa diklik tuh tombol subscribe. Gue capek-capek nih ngomong bro, buruan diklik. Makanya ya, pokoknya udah gitu aja. Gue harap kalian semakin kompak, semakin kreatif, semakin tinggi, semakin banyak rezeki, dan semakin bisa membantu banyak orang. Ada konten kreator yang suka ngebantu banyak orang, bantu terus, banyakin terus. Ada konten kreator yang suka bikin giveaway, semakin banyak terus. Bila perlu tambahin tuh kereta di giveawayin, nggak apa-apa. Kalau lo mampu silakan, itu mah uang lo, bukan uang gua. Ada konten kreator yang suka ngobrol-ngobrol, ya lanjutin ngobrol-ngobrolnya, tapi jangan ngejekin orang, jangan ngejatuhin orang. Coba lebih dispesifikasi, coba lebih di ini lagi bahasanya atau apapun itu. Ya, oke. Kalau lo mau ngenasihatin mereka, kalau lo nggak suka sama video mereka, datengin, langsung temuin, boy. Gua nggak suka sama cara lo bikin YouTube. Ngapain lo jadi orang gila? Lo datengin dong, gak usah bikin video kayak gini. Terus tiba-tiba lo ngomong, gua nggak butuh AdSense, gua nggak butuh subscribe. Bullshit lo tuh. Sebenarnya yang cari sensasi siapa? Gua. Salah, lo lah. Bingung gua, sumpah. Ya. Jadi udah itu semua. Potong sekarang, pangkas, lu berkarya. Yang hip-hopin kerenin. Yang nyanyi, bagusin suaranya, bikin nyanyian yang lebih keren. Yang suka berpetualang, buat petualangnya. Yang suka hewan, rawat hewannya. Itu yang terbaik, bro. Jadi nggak usah ada bikin konten yang suka bagi-bagi. Ini dibilang, wah ngapain lo? Gua aja bantu orang kemarin gak di videoin, gak gua nyalain kameranya, tapi lo ngomong di depan kamera lo pernah ngebantu orang, sama aja jatuhnya. Terus siapa yang harus jadi panutan? Terus siapa yang harus jadi idola? Kalau semuanya seperti ini, kalian itu gerak-geriknya pasti akan ada yang niru. Siapapun, entah itu satu orang di Indonesia pasti akan ada yang niru. Gua ngefans sama si A, gua ngefans sama si B. Dia akan niru gayanya, stylenya, cara ngomongnya dan lain-lain. Itu lu akan ditiru. Makanya lu jadi pribadi yang baik. Menurut lu aja, bukan menurut orang lain. Yang menurut lu, gua ini udah jadi pribadi yang baik. Ya udah, gua bisa seperti ini. Ya udah, oke. Gue cuma bisa pesen, jangan pernah rendahkan konten kreator lain. Jangan pernah salahkan, jangan pernah judge yang lain itu buruk, gue yang terbaik. Jangan pernah. Kita sama-sama belajar. Kita di sini sama-sama berkarya. Kita butuh penonton. Penonton butuh kita untuk hiburan. Kenapa? Seorang YouTuber banyak uangnya, gajinya besar, karena modalnya juga besar. Baik ide, baik peralatan dan lain-lain. Jadi ya seimbang lah.
Jadi jangan pelit-pelit sama subscriber, buruan di subscribe. Viewersnya supaya naik, ditonton setiap hari. Ya, mungkin itu aja dari gua. Ya, sorry, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menurut lo bukan nggak enak, opini gua kurang keren. Ya, ini adalah gua yang serba kekurangan. Ya, ayo kita bareng-bareng belajar. Kalau ada yang nggak kurang cocok, lo telepon gua, lo kabarin, ayo Ci kita collab. Ayo gini. Kita bikin supaya lo jadi lebih baik. Itu yang terbaik. Saling membangun. Ingat, kita nggak bisa individualisme, tapi harus sosiologi. Kita ini makhluk sosial, bro. Kita ini harus sama-sama, nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Lo di tengah laut sendiri mati yang ada. Kalau lo berkelompok, lihat, enak. Contoh orang camping, ya, orang camping dalam hutan, ada orang 5. Yang satu nggak bisa masak, yang satu bisa masak. Ini bisa cari air, bisa cari kayu. Sorry, itu ada motor ini apa namanya, jet darat lewat, jadi berisik. 5 orang camping di hutan. Ini, lihat, saling ngebantu. Yang satu cari kayu, yang satu cari air, yang satu buatin tenda, yang satu siapin makanan, yang satu cari yang buat diolah. Saling membantu, bro, nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Wah, gua mau sendiri, bro. Gua sendiri. Lu sendiri bikin YouTube, terus tiba-tiba lu nggak ada yang nonton, lu nggak ada yang subscribe, siapa yang mau yang nonton? Buru-buru lu dapat viewers. Balas jam tonton aja enggak. Ya berarti kan lu saling membutuhkan. Lu butuh penonton, lu juga butuh subscriber. Orang ngadain giveaway, kalau nggak ada yang ikut giveaway, nggak dapat giveaway-nya. Jadi intinya semua sama. Kita saling membutuhkan. Rangkul, bro, jangan saling membenci. Oke? Udah gitu aja. Makasih banyak. Sorry kalau gue banyak salah dan salah ngomong. Thank you. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Oke? Bye.